Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas curahan kasih dan karunia-Mu yang kami terima setiap waktu. Terima kasih hari ini Engkau mengajari kami agar menghidupi satu kehidupan yang senantiasa diperbaharui dalam dan bersama Putra-Mu yang datang untuk membaharui kami dengan janji keselamatan. Rahmatilah kami senantiasa agar bersama gereja-Mu yang adalah Ecclesia Semper Reformanda kami berjuang untuk terus-menerus membaharui diri dalam kejaran kami menuju kepada kesempurnaan bersama-Mu. Kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadapan-Mu, teristimewa mereka yang meninggal di sekitar masa COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang terinfeksi wabah ini dan sedang dirawat, semoga mereka pulih lagi. Juga bagi mereka semua yang memohon doa-doa kami, semoga Engkau mendengarkan niat hati mereka. Kami mempersembahkan syukur dan pujian kami bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka dengan sukacita dan kegembiraan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berenung bersama meja sabda hari ini bersama Kristus hidup dalam pembaharuan diri. Sebelum kita bermenung bersama meja sabda ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan semua orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bermenung bersama, berefleksi bersama dengan tema bersama Kristus hidup dalam pembaharuan diri. Kita berangkat dari meja sabda pertama hari ini dalam perayaan Ekaristi. Di sana Amos bernubuat tentang satu zaman baru bagi Israel, di mana segala sesuatu akan dibaharui. Dan zaman baru itu kemudian dalam perjanjian baru kita melihatnya terpenuhi dalam diri Kristus.
Sayangnya kehadiran Kristus tidak ditanggapi dengan sikap baik oleh anak-anak bangsa pilihan. Sehingga kebaruan yang diwartakan kurang diterima. Memang untuk menyambut zaman baru perlu juga kantong yang baru. Maka upacara agama orang Farisi, para ahli Taurat, dan murid-murid Yohanes mestinya menolong demi reformasi dan pembaharuan itu. Peraturan misalnya berpuasa mestinya menolong orang untuk mengharapkan kedatangan Mesias, Sang Pembaharu itu. Dan saat Yesus Sang Mesias hadir di tengah-tengah mereka, seharusnya mereka berhenti menanti dan mulai menikmati sukacita kehadirannya. Yesus datang bukan untuk menambal ajaran baru pada ajaran lama. Kata lama dalam bahasa Yunani, palaios, berarti sesuatu, aus atau usang karena dipakai. Maka ajaran Yahudi telah menjadi tidak fleksibel. Karena apa? Karena akumulasi dari tradisi-tradisi yang mereka sampaikan secara verbalis non-alkitabiah. Misalnya berubah menjadi upacara semata yang malah menjauhkan orang dari Allah. Karena itu Yesus menyatakan masa baru, Neos, dan kerajaan baru, Kainos, bahwa zaman baru Neos dan Kainos ini telah tiba lewat kehadirannya. Jadi kalau ingin mengambil bagian atau berpartisipasi dalam Neos dan Kainos, orang harus membaharui pemahaman agama dan sikap hidup yang lama, lalu menerima Kristus, Sang Pembaharu, dan hidup dalam kebenaran sabdanya. Pesan Yesus ini mengajak kita agar tetap bergereja, berdoa, membaca sabda Allah, tetapi semua itu mesti menolong kita agar kita intim, akrab dengan Yesus. Sebab jika Yesus hadir dalam hidup dan ibadah kita, suasananya adalah sukacita, kegembiraan. Inilah yang hendak kita kejar dalam olah keseharian hidup kita. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.